Di grup D ini menarik. Ada Prancis doang. Yang lain nggak dihitung. Yang lain nggak dihitung. Gue nggak yakin Rodrigo. Feeling gue dia nggak jadi starter. Paling top super sub. Kenapa? Karena pemain di depannya Banyak banget. itu banyak banget yang jam terbangnya tinggi, yang di klubnya selalu bermain, yang perform juga. Pemain-pemain udah itu bukan masalah skill, kadang mental. Mentality. Iya. Mentalnya kadang nggak sanggup kalau tekanan terlalu besar. Taruh apa dengan Gue jujur ya, gue nggak ngelihat Prancis ini bisa masuk, bahkan final pun nggak. Karena there's too many ego. Dan lu yakin banget Belanda akan melaju jauh ya? Ya. Assalamualaikum. Karena ngomongin Qatar nih Coach. Ya, hampir 2 bulan lagi ya. Piala Dunia akan hingar-bingar berlangsung di beberapa kota sekaligus di Qatar. Sayang sekali Indonesia kapan bisa masuk. Selalu ngomong dulu zaman Hindia Belanda kita pernah masuk. Tahun 30-an. Which is 90 tahun yang lalu. Dulu sempet bagus loh ya. Waktu di Piala Dunia ya. Dulu yang main bola juga sangat sedikit. Jepang belum main bola waktu itu. Masih belum kenal bola kali. Iya, belum kenal bola waktu itu. Oke, baik, sebelum kita lanjut dalam membahas tim-tim yang akan bermain di kali ini, kita akan membahas grup D ya, di mana tergabung favorit saya untuk juara dunia yaitu Prancis. Namun sebelum itu kita akan umumin dulu pemenang giveaway. Ya, episode lalu yang mendapatkan satu voucher senilai 799.000 dan pemenangnya adalah Pungki Febrian ya. Dan buat yang lain jangan bersedih, kita masih ada giveaway dari Next Parabola berupa satu voucher lagi senilai 799.000. Jadi jangan kemana-mana, tonton kami sampai habis, dan dengan voucher ini tentu kalian bisa nonton World Cup Qatar 2022 dan channel-channel lain seperti BBC, Discovery, MTV, dan masih banyak lagi. Caranya gampang banget nih. Kalian tinggal jawab pertanyaan ini di stadion apa final Piala Dunia 2022 akan diselenggarakan. Finalnya ya. Segera kirim jawaban kalian via DM IG R66 Media beserta data diri kalian. Namun pastikan dulu kalian sudah follow akun IG dan Twitter Next Parabola _TV dan tentunya akun R66 Media. Pemenangnya akan diumumkan di next episode dari Qatar 66. Buruan kirim. Oke Coach, kita akan bahas di grup D ini menarik. Ada Prancis doang. Yang lain nggak dihitung. Yang lain nggak dihitung. Tinggal berebut siapa yang runner up. Oh, sama-sama kuat. Ada Australia, ada Denmark, ada Tunisia. Walaupun menurut saya Denmark mungkin akan sedikit lebih diunggulkan ya, coachnya dari pengalaman ya pernah juara Eropa dan sebagainya. Kita mulai dulu dari Prancis. Coach, silakan Coach. Ya, Prancis jelas-jelas salah satu favorit, bukan menang di grup aja, bukan juara grup, tapi juga bahkan bisa juara dunia. Bisa masuk final, bisa jadi apalagi juara. Mereka juara bertahan dong. Apalagi mereka juara bertahan, tapi kalau kita lihat performa mereka tahun lalu di Piala Eropa, di situ kelihatan bahwa hebat di atas kertas, bukan berarti hebat di atas lapangan. Karena 11 pemain ini tergantung form of the day, tergantung chemistry antar pemain. Dan Mbappe kita juga tahu, lihat di Ligue 1 pun dia tidak selalu konsisten tiap match bermain bagus. Nah, kalau lagi jelek ya anything happen. Tapi kalau kita bicara pemain bintang, banyak banget bintang, bukan hanya Mbappe dan Benzema seperti kita lihat di sini, tapi ada Pogba ya. Pogba sayangnya nggak main karena dia mengambil keputusan untuk dioperasi, jadi dia tidak bisa main. 3 bulan katanya Coach. Ya 3 bulan, I think lebih lama. Jadi recovernya lebih, ya mungkin 4-5 bulan, di bulan Januari mungkin bisa tampil lagi. Tapi Prancis ini kan memiliki banyak sekali pemain yang hebat. Olivier Giroud. Ya. Dari segala segi, di belakang Kimpembe, terus masih ada Lemar, Griezmann, Varane dan lainnya. Banyak sekali pemain bagus, belum Kante, tapi kembali lagi kalau gue lihat kenapa mereka tahun lalu di Piala Eropa terseok-seok. Itu murni karena pelatihnya. Gue bilang bukannya bagus Didier Deschamps. Deschamps itu pelatih jelek.
Oh ya? Jelek. Dari mana sih jeleknya itu? Oke, kalau Anda sebagai pelatih punya pemain squad yang luar biasa, you should dominate the game. Contoh, Pep di City. Tidak selalu menang, betul. Tapi selalu punya pattern yang jelas, sistem yang jelas, di mana mereka selalu mendominasi. Ya. Kalau seandainya Prancis, banyak sekali mereka akan bertemu dengan tim yang parkir bis. Oke? Nanti di sini juga Australia, Denmark, Tunisia. 99% parkir bis. Nggak mungkin mereka karena nge-press. penyerang Prancis yang Karena kualitasnya mengerikan ya. Nah, seringkali mereka itu tidak terlalu kompak permainannya. Nggak kreatif? Nggak kreatif, lebih ngandelin skill. Ngandelin skill atau shooting dari lini kedua, shooting dari jarak jauh sehingga targetnya nggak jelas. Itulah kenapa lawan Swiss mereka tahun lalu out kan di adu penalti kalau nggak salah. Bahkan tim kayak Swiss ini kan harusnya dihabisin lah, kasarnya begitu. Itulah gue bilang Deschamps ini bukan pelatih bagus karena dia tidak bisa membuat bintang-bintang ini bermain as a team. Mereka lebih bermain dengan kualitas karena memang kualitasnya bagus. Nah, ketemu Australia, Denmark, Tunisia. Australia bukan Australia yang kita kenal. Bukan Australia Mark Bosnich, Cahill. Tim Cahill dan banyak sekali pemain yang dulu generasinya masih bagus. Dulu semua tim Eropa pada saat mereka ketemu Australia selalu kesulitan. Belanda berapa kali ketemu Australia selalu kesulitan walaupun ujungnya menang. Tapi tim Australia ini lebih bisa dibilang banyak sekali pemain lokal dan nggak ada pemain bintang yang bermain di Liga Eropa. Nggak banyak. Bahkan sangat sedikit main juga di divisi 2. Dengan Korea aja dan Jepang aja sekarang di Liga Inggris banyak banget ya. Betul sekali. Ya. Maka dari itu Australia sekarang gue tidak melihat Australia bisa lolos, tapi lebih ke Denmark. Denmark ini giant killer. Yes. Pemainnya banyak yang nggak ngetop, dan pelatihnya sanggup meramu pemain biasa-biasa aja dengan Eriksen sebagai central player, bahkan strikernya Braithwaite. Nah, tahu sendiri Braithwaite kayak apa. Mereka tetap bisa mempersulit semua tim. Nah, kalau di atas kertas yang jadi dark horse untuk gue itu Tunisia. Tunisia justru karena nggak ada yang tahu. Prancis tidak, Australia, Denmark. Cara main Tunisia seperti apa? Ya. Nah, mayoritas banyak pemain Tunisia itu mainnya biasanya di Liga Prancis. Biasanya pemain Afrika itu punya skill yang cukup bagus. Sama fisik ngandelin skill. Hanya kembali lagi pelatihnya seperti apa. Jalel Kadri. Ya, yang jadi masalah dengan banyak negara Afrika itu pelatihnya itu jelek. Sehingga mereka kayak Piala Afrika terakhir lah. Egypt lawan Senegal. Wah, itu jelek banget itu match. Dan gue nonton berapa match di Piala Afrika. Yang lu bilang banyak salah passing. Iya, banyak salah passing, organisasi ngawur, sirkulasi bola rendah. Karena pelatihnya memang yang ada di negara Afrika itu tier 3, tier 4. Bukan pelatih hebat. Cuman karena semua buta dengan Tunisia seperti apa, bisa aja mereka memberi kejutan. Dalam arti mungkin tidak menang lawan Prancis, tapi bisa mencuri poin lawan. Kalau seandainya mereka bisa menang lawan Australia, seri lawan Denmark, itu bisa besar lihat kemungkinan goal difference dan lain-lain. Karena asumsi Prancis ngebantai semuanya. Nah, tergantung Denmark, Australia, Tunisia, siapa dari dua tim ini yang bisa naik. Dan ini menjadi untuk pengamat bola seperti gue, penggemar bola yang suka nonton, gue pengen lihat sehebat apa tim-tim ini. Jadi kita tidak bisa menilai hanya dari di atas kertas. You juga tahulah berapa kali tim-tim besar sering kalah lawan, kalau nggak salah dulu Argentina kalah lawan Kamerunnya Roger Milla. Jerman kalah lawan Korea. Jerman kalah lawan Korea. Ini hal-hal kayak gini bisa terjadi. Ya, gua harap sih ada kejutan karena kalau nggak semua akan jadi textbook. Yunani pernah masuk semifinal ya? Iya, juara bahkan. Juara Eropa pernah Yunani. Nah, Perancis memang di atas kertas ini akan sangat memalukan kalau Perancis nggak juara grup. Iya. Oke. At least. Ya, at least juara grup. Tapi akan menjadi indah kalau ada kejutan dari sisi permainan. Nah, tim kayak Australia, Tunisia kalau mereka parkir bis, I can understand that.
Karena kualitas mereka terlalu rendah, kasarnya begitu kan. Terlalu jauh bedanya Ya, ya. terlalu jauh. Tapi kalau Denmark sama Prancis parkir bis untuk gue udah nggak make sense. Untuk gue agak aneh. Apalagi kecuali Denmark ketemu Prancis. Oke. That's different. Tapi Denmark lawan Australia, Tunisia di sini Denmark diuji. Bisa nggak menang lawan tim yang parkir bis? Kalau mereka 2 kali seri aja nggak menang, bisa nggak lolos ini Denmark? Iya kan? Ya. Bisa nggak mereka mencuri gol lebih awal atau mendominasi pertandingan atau meng-create banyak peluang atau karena Denmark pun tidak punya goal getter. Braithwaite juga bukan ya. Definitely bukan goal Ya. getter. Mereka tidak Tapi punya. mereka punya jenderal lapangan tengah Eriksen Ya, Yang mereka keren punya banget. Eriksen yang kemungkinan besar akan tampil, yang kemungkinan besar akan tampil bagus juga. Oke. Mereka punya lini belakang yang lumayan bagus, punya kiper yang cukup bagus. Kasper Schmeichel. Ya, tapi kembali lagi, you have to score. Ya. You have to score. Masih ngandelin Yusuf pemainnya Yusuf Sakni kalau Tunisia. bukan si Denmark pemainnya Red Bull Leipzig. Yusuf Poulsen, masih ngandelin Poulsen, ya. terus Braithwaite. Ada beberapa pemain Emil Højbjerg Højbjerg di tengah itu mungkin jadi tandem yang kuat untuk Eriksen. dengan Eriksen. Dia lebih bertahan, Eriksen lebih menyerang. Tapi kembali lagi, core-nya sih oke. Pemain tengah, I think lumayan bagus. Tapi yang gue pertanyakan justru pemain depan. Pemain belakang mungkin cukup solid. Okay? Kiper keren. Tapi pemain depannya ini yang gue pertanyakan. Oke. Kalau kembali ke Prancis memang strong ya coach, termasuk kiper ya. Ya. Kipernya saya pikir Mereka juga itu bisa bikin, yang terbaik ya. Mereka bisa bikin 2 tim yang selevel. Ada Tchouaméni ya. Tchouaméni, Camavinga itu kan ya. pemain muda yang belum dapat jam terbang banyak. Itu bisa diberikan jam terbang kalau mereka contoh lagi unggul. Tapi pemain bahkan Griezmann pun belum tentu main jadi starter. Yeah. Giroud pun belum tentu jadi starter kalau punya Terlalu banyak pemain. kalau punya Benzema dengan Mbappe. Ya kan? Siapa lagi yang ditaruh? Coman ada di kanan yang jadi pemain selevel Griezmann aja dengan belum tuh Giroud main. bisa cadangan. Jadi bisa bikin 2 tim Ya. satu lagi yang pelatihnya Zidane gitu. Iya. Lu kayak juga suka banget sama Zidane. Main di RT 9. Kurang ajar lah. Gitu. Jadi Itu legend, bro. Kembali lagi yang mereka harus menunjukkan lapangan bahwa mereka tidak membuat kesalahan yang mereka lakukan di Piala Eropa. Memang kalau di grup berat ya waktu itu, tapi kembali lagi it's not easy ketemu tim-tim seperti ini tuh nggak gampang. Gitu. Tapi Piala Dunia ini tidak ada Haaland ya coach ya? Nggak ada Haaland. Ya, Nggak dan ada Zlatan. nggak ada Zlatan. Nggak ada. Dan Italia juga tidak ada mengirim ya. Ya itu sih nggak heran gue Italia. Gue tahu pasti jawabannya itu. Ya sebenarnya Tim tua. sayang ya kalau Haaland itu nggak pergi. Iya. Zlatan ini masih, gue nggak tahu Swedia pergi atau nggak ya. Nggak tahu gua. Swedia itu kayaknya pergi tapi Zlatan kayaknya masih cedera. I don't know lah. Tapi intinya adalah banyak pemain yang tidak, apalagi tim kayak Poland yang kita sudah bahas sebelumnya ya. hanya ngehandelin Lewy. Terus Portugal dengan Ronaldo. Portugal keren kan loh coach. Keren-keren. Iya, Sekarang betul. pemainnya individu ya. Individu Individu betul. keren. Itu sangat individu itu. Not as a team. Iya. Terus Messi dengan Argentina ya. Kalau kita lihat grup D ini, Prancis definitely salah satu Akan favorit melaju. Tapi gua akan seneng kalau lihat Prancis jeblok nggak lolos. Mau taruh juga boleh. Taruh boleh coach. Lu kan Berani megang gua. Belanda tuh. Gue berani taruhan Prancis. Taruh apa dengan Gue jujur ya, gue nggak ngelihat Prancis ini bisa masuk, bahkan final pun nggak. Karena there's too many ego. Dan lu yakin banget Belanda akan melaju jauh ya? Ya, karena mereka nggak ada beban, nggak ada pemain bintang. Pemainnya siapa sih? Ya, Orang Ayak aja pemainnya dari luar. Justru itu Belanda karena semua. nggak ada pemain bagus, nggak ada mereka bisa main lepas. Indonesia tuh yang nggak ada beban coach. Ya. Indonesia tuh ya
nggak kata Cak Lontong, nggak pernah kalah lawan Jerman, nggak pernah kalah lawan Brazil, ya kan? Iya. Nggak pernah kalah lawan siapa lagi? Argentina. Ya, nggak pernah ketemu. Emang nggak pernah main. Nggak pernah ketemu. Jadi kembali lagi, gue pengen lihat terutama Tunisia. Kalau Australia gue bisa kira-kira tebak lah cara bermainnya. Kayak Inggris KW3 lah. Tapi Tunisia nih gue menarik, pengen melihat Tunisia. Justru karena gelap ya. Gelap ya, kita nggak pernah tahu di tim kayak apa nih, pemainnya siapa aja nggak ada yang kenal, pelatihnya Kadri gitu kita nggak kenal. Iya. Tapi never underestimate. Kita ingat dulu Piala Dunia berapa tahun lalu ya, tiba-tiba Nigeria, wah gila ya. Ya seperti yang tadi bilang, Korea bisa menang lawan Jerman, siapa yang prediksi? Dulu Kamerun dulu gila-gila ya. Dia gone now, jadi dulu tim-tim Afrika dulu cukup ditakutin ya, apa Nigeria, kemudian Kamerun ya. Which is good. Kenapa? Sekarang Piala Dunia ini praktis nggak ada satu tim yang benar-benar favorit, nggak ada. Kalau gue bilang ya, Argentina oke, Brasil tadi kita pemain depannya top, belakangnya bapuk. Argentina ini Argentina top, tapi komplit loh. Usianya juga senior semua yang bagus-bagus. Apa nggak rentan cedera, ya kan? Jerman tournament player, tapi dibilang optimal nggak juga. Spanyol main bagus, create chances, susah cetak gol. Italia nggak ikut. Inggris, lihat apakah menurun atau menaik dengan pemain-pemain saya baru. nggak yakin dengan pelatihnya. Sama, exactly. Gareth Southgate, ya. Jadi Belanda nggak ada pemain bintang. Jadi terlalu banyak, semua tim terlalu banyak kekurangan. Sehingga tim-tim kecil, feeling gue di Piala Dunia ini, kalau gitu gue pegang Portugal aja lah. Gap antara tim top dengan tim kecil ini nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Gitu. Termasuk yang di grup D ini. Tapi kita fair aja. Prancis harusnya bukan lolos tapi juara grup. Nah, yang kedua ini yang harusnya Denmark. Ini yang membuat menarik. Ya, mungkin ada kejutan. Kita berharap ada kejutan di situ. Coach, oke. Kemarin kita membahas tentang pemain-pemain tua yang kemungkinan Piala Dunia Qatar akan jadi Piala Dunia terakhir. Tapi ada pemain-pemain debutan ya. Anak-anak muda yang sekarang baru bermain. Sekarang ada Vinicius, ada Rodrigo Brazil, ada Ansu Fati, ada Gavi, ada dari Inggris Jude Bellingham, kemudian Foden ya. Tchouaméni dan Alphonso Davies. Oke, gini. Kita bahas satu-satu aja. Vinicius kemungkinan besar jadi starter. Kita tahu bahwa Brasil banyak sekali pemain. Bahkan Richarlison, siapa namanya? Anthony Gapsus itu kemungkinan besar akan masuk semua. Tapi Vinicius ini kan sudah jadi starter di Real Madrid. Dan nggak selalu main bagus tapi sering cetak gol. Ya kan? Dan he's very skillful. Nah, kalau Vinicius gue bilang dia bakal jadi starter. Tinggal dia sekarang membuktikan. Cuman kalau nomor 2 di sini itu Rodrigo, gue nggak yakin Rodrigo. Feeling gue dia nggak jadi starter. Paling top super sub. Kenapa? Karena pemain di depannya itu banyak banget yang jam terbangnya tinggi, yang di klubnya selalu bermain, yang perform juga. Ini tahun kan untuk Gapsus menunjukkan bahwa dia bisa bermain di level tertinggi di Liga Inggris dan bisa perform. So far setelah 5 pertandingan berada di rank 1, dengan klubnya Arsenal. Yang maybe you forgot, but I let you know aja. Arsenal sekarang rank 1. Cuman waktu aja. Betul. Sekarang dia udah aman, nyaman di situ. Nah, Anthony lagi mulai bangkit dengan MU. Dan jangan lupa ada Neymar. Ada Neymar, belum Neymar yang juga pasti jadi kapten, pasti main. Maka dari itu Rodrigo, gue nggak yakin. Tapi jadi super sub mungkin ya. Super sub iya. Tapi ini pemain berbakat, tinggal dia menunjukkan aja sebagai super sub. Kalau dia diberikan menit bermain, dia harus menunjukkan seperti yang dia lakukan di Madrid. Super sub. Pada saat diberikan menit bermain, dia selalu perform. Nah, kalau Ansu Fati ini gue nggak ngerti Xavi ya. Untuk gue Ansu Fati ini salah satu pemain yang punya visi luar biasa. Timingnya selalu tepat. Tapi kenapa dia tidak selalu menjadi starter atau jarang menjadi starter? Dia itu agak males. Jadi dia itu bukan tipikal pemain yang banyak otot kayak Xavi. Xavi itu suka Xavi karena dia tuh bekerja keras. Lebih kotor. Iya.
Ansu Fati ini agak apa ya? Agak slow down. Cuman pada saat dia mendapatkan peluang. Dia itu luar biasa Ansu Jarang Fati. miss. Ya. Jadi kalau gue bilang Ansu Fati juga sebelum dia cedera, dia itu pemain inti di Spanyol, sering dimainkan seperti kayak Pedri lah. Dan gue lihat pemain depan Spanyol juga, bahkan Ferran Torres pun juga. Terus banyak sekali pemain di depan yang kualitasnya nggak terlalu bagus-bagus amat. Padahal dulu Spanyol itu gudangnya striker ya. Striker, betul. David Villa, Morata masih diandelin. Iya, klub yang masih atau timnas yang masih ngandelin Morata, kita tahu sendiri kualitasnya seperti apa. On off. Ya, maka dari itu gue bilang Ansu Fati punya peluang lebih besar untuk masuk starter di timnas daripada di Barca. Coach, di Inggris banyak sekali pemain muda ya. Ada Foden, ada Bellingham, ada Bukayo Saka, segala macam ya. Menurut saya agak menarik nih ya peta Inggris ya. Ya, pemain-pemain mudanya. Cuman sekarang si Pelatih lagi kan? Southgate itu berani nggak menurunkan. Kita lihat Jude Bellingham ini pemain starter di Dortmund. Dan sering kali main bagus, tapi memang fisiknya agak cungkring ya, agak lemah. Bukayo Saka kurang muscle ya? Iya, kurang muscle. Bukayo Saka selalu jadi starter. Sancho juga selama ini selalu jadi starter. Rashford nampaknya bangkit lagi. Kembali lagi. Nah, sekarang tergantung dia berani menurunkan atau enggak. Biasanya di DM4-2-3-1-nya Southgate itu Calvin Phillips sama kaptennya si West Ham itu. Si siapa yang harga 157? Declan Rice? Sama Declan Rice. Nah, sekarang Declan Rice kemungkinan besar main. Phillips kan nyaris nggak main. Calvin Phillips nyaris nggak main di City. Sekali-sekali doang, ya kan? Berani nggak Southgate menggantikan Calvin Phillips menempatkan pemain lain dengan Declan Rice? Terus berani nggak memberi kesempatan kepada Bukayo Saka, kepada Rashford, kepada pemain-pemain muda? Foden, Jude Bellingham. Ini kembali lagi ke pelatihnya. Apakah dia berani ambil risiko? Karena pemain-pemain muda itu bukan masalah skill, kadang mental. Mentality. Iya, mentalnya kadang nggak sanggup kalau tekanan terlalu besar. Bermainnya jelek ya. Sama kita lihatlah pada saat Inggris kalah adu penalti lawan Italia di itu mah konyol itu Southgate. 3 penendang cuman masuk 1 menit sebelum tendangan. Betul. Dan tiga-tiganya pemain muda semua. Iya, Sancho, Rashford dan Saka. Iya. Tiga-tiganya gagal. Pemain muda semua. Nah, cuman Southgate nggak boleh, harusnya dia ngaca, ini salah gue, bukan salah 3 pemain ini. Karena ini dan down mereka ya. Iya, pasti. Ini kembali lagi masalah merusak mental ya. Gitu. Oke, Tchouaméni di Madrid pun tidak selalu jadi starter, walaupun nggak ada Casemiro. Kemarin waktu dia menang besar lawan Mallorca pun tidak jadi starter. Di tengah itu banyak sekali pemain muda. Ada Camavinga juga, tapi depannya itu ada Kante, ada beberapa pemain. Ya, Pogba kebetulan nggak main. Lemar ada di tengah juga. Ada Mbappe lah jelas. Ada Mbappe, tapi Mbappe kan lebih di depan ya kan? Jadi I don't know apakah si Deschamps berani memberikan kesempatan kepada para pemain minimal cadangan lah kali ya. Ini. Ya. Tchouaméni cadangan. At least Tchouaméni dan Camavinga itu diberi kesempatan lah untuk menjadi super sub. Coach, kalau ini kan pemain-pemain Jerman muda nggak terlalu kelihatan ya? Jerman nggak ada Raum. Tapi nggak terlalu gimana gitu ya. Terlalu. Begitu juga Belgia ya, yang gudang pemain-pemain hebat sekarang masih peringkat kedua loh. Belgia itu terlalu lama ngandelin pemain senior. Ya, Lukaku lagi ya. Di belakang juga Alderweireld lagi, Vertonghen lagi, dan kalau gue bilang Belgia ini masanya menurun karena mereka telah regenerasi dan pada saat di top mereka nggak dapat apa-apa juga. Oke, Coach, akan menarik. Kita lihat apakah ramalan Coach betul. Prancis akan melaju ke babak selanjutnya. Kalau gue mah juara. Kita lihat. Gue mau taruh sama dia. Dia Belanda, gue Prancis. Juara tidak. Dua-duanya kolonial. Apa hubungannya? Oke, kita bahas episode berikutnya Road to Qatar. Kita akan membahas grup A. Ya, grup A yang juga seru banget ya. Nantikan, nggak sampai 2 bulan lagi Piala Dunia akan dibuka di
Qatar. Silakan yang mau bersiap-siap ke sana. Saya dengar harga tiket, harga hotel habis. Ya Coach. Itu kemarin gue lihat ada seorang wartawan Inggris, dia itu cari hotel, dapat satu kayak Airbnb. Terus harganya? Tahu berapa? Berapa? 20.000 pounds per night. 20.000 pound tuh hampir berapa ya? 300 juta loh. 300 juta per night. Buat tenda aja. Glamping. Tenda pun udah habis, disewa-sewain. Ya, Kapal bawa dari sini disewa-sewain. lah. Sini banyak yang bikin tenda tuh. Mereka bikin tenda untuk disewa-sewain. Iya. Oke, itulah apa hingar-bingarnya Piala Dunia. Kita jumpa lagi dalam Road to Qatar episode selanjutnya. Oh, tapi ada dari next ya. Silakan Coach. Nah, buat kalian semua yang doyan nonton bola, wajib banget beli Next Parabola nih. Kenapa? Next Parabola menaikkan siaran olahraga lengkap seperti BRI Liga 1, Liga 2, Wow. English Premier League yang Ini sudah yang paling dimulai. Ini sangat penting buat kita. Champions League, European League, Nggak penting, MU kalah. NBA, F1, dan masih banyak lagi. Kalau gue juga follow F1 demi Verstappen. Next Parabola juga memiliki tayangan TV nasional lengkap berikutnya dengan tayangan anak-anak, hiburan keluarga, sampai acara rohani. Coach pasti nggak nonton rohani. Lengkap banget kan? Iya. Next Oke. Parabola sendiri merupakan TV satelit yang menggunakan receiver dan antena parabola yang nggak makan banyak tempat. Hanya seukuran piring cuman 45 cm. Ya seginilah, kecil lah untuk parabola ya. Tapi piringnya siapa Coach? Next Parabola juga dapat menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia dengan kualitas gambar super jernih. High definition quality ya. HD quality. Oke. Dan yang lebih mantap lagi, Next Parabola juga menjadi official broadcaster Piala Dunia 2022 ini yang di paling Qatar. Live dan eksklusif semua 64 pertandingan yang ada. Nggak ada yang lewat ya. Nggak ada yang lewat. Nah, paket berlangganan World Cup 2022 ini sudah bisa kalian beli sekarang nih. Lagi ada promo diskon 13% dan free paket basic sampai dengan 31 Desember 2022. Semua paket ini bisa dibeli di official online store Next Parabola, yaitu Bukalapak, Shopee, dan Topet. Tokopedia. Juga di aplikasi Next Parabola dan di toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Itu yang penting. Nonton bola, ingat Next Parabola. Oke, kita nonton seluruh game Qatar. Bayangin tuh, seluruh Ya. game Qatar ada Dan di Next Parabola. You may not miss it ya, karena 60 match gua 64. akan tonton semua match. Semoga gue tetap fit, tetap sehat, dan apalagi dengan Next Parabola, yang penting kan kualitas bagus. Jangan sampai kita pakai yang nggak jelas, kualitas yang buruk. Sayang. Mending manfaatkan Next Parabola ini, apalagi tadi ada giveaway yang you udah bilang ya. 799. Dengan menikmati 60 match luar biasa. 64 cukup. 64 match, Coach, ya. 64 match selevel Coach akan top nonton dunia. semuanya karena itu pekerjaannya dia. Betul sekali. Lu bilang dia capek kagak? Dia bayangkan kwitansinya sama billingnya. Bye-bye.